Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Nila di sini. Hari ini Ibu Nila akan bahas 6 alasan kenapa kamu harus rajin baca buku dan manfaatnya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena itu, pastikan kamu nonton sampai habis ya, agar kamu paham sehingga kamu juga menjadi rajin membaca buku. Alasan yang pertama kenapa kita harus rajin baca buku adalah berdasarkan penelitian, orang yang rajin membaca buku 2,5 kali lebih rendah terserang penyakit Alzheimer dibandingkan orang yang tidak pernah membaca buku atau malas baca buku. Nah, karena itu jikalau kamu tidak mau terserang penyakit Alzheimer, rajin-rajin baca buku ya. Alasan yang kedua kenapa kita harus rajin membaca buku adalah karena membaca buku dapat meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara 5-15% dari hasil membaca. Nah, untuk alasan yang ketiga kenapa kamu harus rajin baca buku adalah karena dengan membaca buku dapat menurunkan tingkat stres hingga 60%, memperlambat detak jantung, hingga meregangkan ketegangan otot kamu. Jadi rajin-rajin baca buku ya, supaya dapat menurunkan tingkat stres dalam pribadi kamu. Untuk alasan yang keempat, kenapa kita harus rajin baca buku adalah karena dengan membaca buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan membaca buku dapat menambah wawasan kita sehingga kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada di sekitar kita atau di negara kita. Alasan yang kelima kenapa kita harus rajin baca buku adalah karena dengan membaca buku kita memiliki pemikiran yang luas sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang yang ada di sekitar kita. Karena dengan membaca buku, maka wawasan kita akan semakin luas dan pemikiran kita juga akan semakin berkembang. Nah, alasan yang keenam kenapa kita harus rajin baca buku adalah karena dengan membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial di masyarakat. Sehingga kita bukan orang yang gampang terprovokasi oleh orang lain karena kita dapat menilai secara objektif masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan kita dapat memahaminya dan menimbang serta mengambil keputusan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kamu ya, dan semoga kamu yang telah menonton video ini semakin rajin membaca buku ya ke depannya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nah, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang video ini, dan share ke semua sosial media kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya dan nyalain notifikasinya. Terima kasih.